saya menyambut anak-anak yang baru datang untuk ibadah pemuda GBI Putri Sion. Selamat datang. Juga sebentar kita akan mulai ibadah pemuda kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah pemuda kita, silakan semua bangkit berdiri dan kita akan pujian bersama penuh.
Saya ulang semuanya untuk benar bersama saya. Musibah kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan
Yang mencuri dan merampas firman-Mu dari kami bersatu hati. Kami
kami katakan hancurkan kuasanya, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berterimakasih kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Sekali lagi ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yaitu melakukan segala sesuatu dengan tulus, ya. Kenapa saya menyampaikan firman Tuhan ini? Karena seringkali kita kalau mendapat suatu tugas, baik itu di dalam pelayanan, dalam keluarga, atau di dalam pendidikan kita, di sekolah mungkin ya, yang masih bersekolah, kadang-kadang kita itu kalau ada tugas itu kadang-kadang ada beruntungnya ya, di hati kita ya. Itu tidak bisa dipungkiri ya, kita bukan manusia sempurna, itu pernah kita alami semua ya. Saya ingin mengajak kita semua belajar firman Tuhan, yaitu tentang Maria dan Marta. Sebenarnya firman Tuhan ini sangat sering yang kita dengar dari sekolah minggu, 2 minggu yang lalu juga di WGBI juga sudah disampaikan tentang Maria dan Marta ini. Saya juga tidak tahu hati saya pada dalam 1 minggu ini selalu ditunjukkan tentang Maria dan Marta ini. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya mau belajar menurut akan firman Tuhan. Saya coba pelajari firman Tuhan ini kembali. Mungkin meskipun disampaikan ya, sudah disampaikan di WGBI kemarin, ada beberapa yang hadir. Mungkin saya akan sampaikan, tapi mungkin agak berbeda ya, karena pertama orang yang berbeda, kedua juga pikiran dan semuanya berbeda. Jadi mungkin agak berbeda ya, karena saya menekankan ada 2 poin di sini ya. Nah, kita buka di dalam Lukas pasal 10 ya. Kita baca bersama-sama Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta di perikopnya. Kita sama-sama membaca ya, mulai ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, puji Tuhan ya, ini amin buat firman Tuhan. Ini berbicara tentang Marta, Maria dan Marta. Siapakah Maria dan Marta? Mereka ini adalah 2 orang saudara ya. Yang kakak yaitu Maria, yang adik yaitu Marta. Nah, ketika Yesus dalam perjalanan ya, pada waktu itu dalam perjalanan tiba dia di sebuah kampung. Kampung ini kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 11 di situ diceritakan bahwa kampung tempat Marta dan Maria itu adalah namanya kampung Betania ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa singgah ke kampung mereka ya? Karena Marta dan Maria ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Kalau misalnya saya dengan Sista ya, kalau saya tidak kenal dengan baik, saya tidak mungkin mau singgah ke rumah Siska siapa ya, mungkin gitu ya. Tetapi kalau sampai misalnya saya mampir ke rumah Hani, ke rumah Amel, ke rumah Siska, berarti saya akrab, dekat.
sakit keras, kemudian dia sudah meninggal, sudah dikuburkan, Tuhan Yesus datang, kemudian dia dibangkitkan. Nah, inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria ya. Kita kembali ke dalam Lukas lagi ya. Saya tidak mengupas lebih lanjut tentang Lazarus ya, tetapi kita fokus ke Marta dan Maria. Di dalam ayat yang ke-38, ketika Yesus dan muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di suatu kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria, ya saudaranya bernama Maria. Mereka berdua menyambut Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di rumah mereka. Jadi ada hubungan yang dekat di situ ya. Kemudian kita lihat bagaimana sikap Marta dan sikap Maria ketika mereka menerima Yesus di rumah mereka. Kita lihat di dalam ayat yang ke-39, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, mungkin begini ya, duduk di kaki Tuhan itu misalnya dalam posisi Siska deh, lagi duduk begitu. Jadi Maria itu di bawahnya, di bawah kursinya begitu sambil mendengarkan begini ya. Berarti Maria ini orangnya yang pertama kita bisa menggambarkan dari sifat dia ya. Dia itu sangat menghormati Tuhan Yesus. Jadi dia sangat menghargai Tuhan Yesus sehingga dia tidak mensejajarkan dirinya untuk duduk bersama-sama Yesus di kursi, tapi dia memilih di bawah. Di sini dikatakan bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi dia duduk dekat kaki Tuhan, kaki di sini, di situ Maria duduk. Dia memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Nah, itu sikap Maria. Kita lihat bagaimana sikap Marta, ya. Kita lihat ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ya. Sampai di situ dulu. Nah, Marta ini sibuk melayani. Di dalam ayat yang lain dikatakan, dalam cerita lain dikatakan bahwa Marta ini sibuk mengerjakan pekerjaan. Dia ingin menjamu Tuhan Yesus, ya. Sebenarnya salah tidak Marta begitu? Ya, tidak salah. Kalau ada tamu, memang kita biasanya sebagai rasa kita menghormati tamu, kita menghargai tamu kita menyiapkan baik itu berupa minuman, kue, makanan, dan itu sewajarnya. Misalnya seperti kita perayaan Natal aja ya, kita mengundang dari gereja lain, maka kita sibuk semua masak habis itu, kita sibuk masak. Sebenarnya itu tidak salah, karena itu memang hak kita untuk kita menjamu tamu kita, memberikan yang terbaik buat tamu kita. Maria, ini artinya pilihan ya. Nah, kita lihat pilihan Maria, dia duduk di kaki Tuhan dan dia mendengarkan. Ini pelayanan yang dipilih oleh Maria. Dia melayani Yesus dengan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Coba misalnya begini, saya nih ngomong sama pemuda di sini, tapi tidak ada yang memperhatikan saya. Kan itu namanya tidak menghargai. Tapi kalau Maria, dia mendengarkan Yesus bicara. Nah, Maria menghargai. Demikian pula Marta. Marta menghargai Tuhan Yesus. Dia mengasihi bentuk pelayanan yang berbeda. Marta mengasihi Tuhan Yesus dengan cara keahliannya. Dia pandai masak. Dia bisa menyajikan berbagai macam makanan. Dia sajikan di depan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Maria? Apakah dia tidak bisa masak? Nah, di sini tidak dikatakan bahwa dia tidak bisa masak atau tidak bisa pekerjaan yang lain. Tetapi bukan berarti Maria tidak bisa masak. Mungkin dia, saya mau dengarkan Tuhan Yesus dulu ngomong. Dia ngomong apa? Nah, Maria tahu nanti konsekuensinya kalau dia tidak menyiapkan makanan, dia pasti akan kelaparan. Tapi dia pikir lebih baik aku dengarkan Tuhan dulu deh. Lapar bisa mati, gitu kan? Mungkin kita bisa menebak ya. Kita berandai-andai pikiran Maria begitu. Tetapi Marta, dia sibuk sekali bekerja. Nah, akhirnya dia kecapean karena tidak ada yang membantu. Nah, bagaimana sikap Marta selanjutnya? Di dalam ayat yang ke-40 bagian B, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah
ini tidak hanya menegur Maria, tetapi menegur Tuhan Yesus. Kok Tuhan tuh gak kasih? Kok Tuhan tuh gak tahu aku ini capek? Nah, di sini kita lihat Marta mulai hitung-hitungan, dan orang yang berhitung-hitung dalam pekerjaan Tuhan itu Tuhan tidak berkenan. Apa jawab Tuhan? Ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan memisahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita bisa lihat apa yang dilihat Marta, Maria salah, tapi bagi Tuhan Maria betul. Malah apa yang menjadi pilihan Maria menurut Tuhan itu yang terbaik. Dan Tuhan tidaklah menegur Maria, justru yang ditegur adalah Marta. Nah, jadi dari pengalaman dua bersaudara ini itu kita bisa melihat di mana perbedaannya ya. Ini berbicara tentang pelayanannya. Mungkin saya akan ambil contoh di dalam pelayanan kita ya. Nah, Marta bukan tidak bisa duduk di kaki Tuhan, tetapi dia memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk melayani Tuhan. Nah, itu tidak salah di hadapan Tuhan. Seandainya Marta tidak mengeluh pada Tuhan, Tuhan tidak akan tegur. Tuhan tetap akan biarkan Marta terus melayani Tuhan dengan apa yang dipilih oleh Marta. Demikian pula Maria. Maria melayani dan Tuhan tidak akan menegur Maria. Apa yang menjadi pilihan Maria, Tuhan hargai. Nah, jadi ini diandaikan ke kita. Setiap kita punya pilihan-pilihan. Misalnya saya di dalam pelayanan, saya punya kualitas. Yang pertama, menyampaikan firman. Ini saya ya. Yang kedua, memimpin pujian. Yang ketiga, menari tamborin. Yang keempat, bermain musik. Tapi di antara empat ini mana yang saya pilih? Seperti Marta dan Maria, saya memilih yang pertama, memimpin pujian. Ya, yang utama memimpin pujian. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda di sini? Ya, misalnya Hani pilih yang mana? Siska pilih yang mana? Lia pilih yang mana? Nah, ini pilihan-pilihan kita. Nah, Tuhan menghargai pilihan kita. Tetapi Tuhan mau ketika kita memilih pilihan kita lakukan seperti Maria lakukan. Dengan tulus, rendah hati, matanya hanya tertuju kepada siapa? Tuhan Yesus. Jadi dia tidak lihat ke kanan dan ke kiri. Nah, Marta, dia tertuju pada Tuhan Yesus, tapi dia protes. Dia merasa berjasa. Dia lihat, dia mulai menghitung kesalahan saudaranya. Nah, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ya, di sini nanti ya saya himbau ya, mari kita fokus ke pelayanan yang sudah kita pilih. Nah, jangan seperti Marta, misalnya nih ya, saya sudah tamburin nih, akhirnya saya kecapean tamburin. Wah, langsung saya melihat, pelayanan yang mereka yang lain pelayanan kok begitu. Langsung saya lihat, itu musiknya begitu nggak bagus. Ini enggak, ini jangan ke gereja ini. Nah, yang seperti itu yang Tuhan tidak mau. Seperti Marta mencari salahnya saudaranya yang lain. Ya, dia lihat kesalahan saudaranya. Nah, jadi apa yang menjadi keputusan kita, pilihan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, fokus ke situ dan fokus lihat Tuhan Yesus. Jangan lihat kiri kanan muka belakang. Misalnya nih, karena aku di sini berhasil, karena aku masakan di Bukit Sion paling enak, karena aku acara di Bukit Sion jadi bagus, misalnya begitu ya. Nah, itu Tuhan tidak berkenan ya. Tuhan tidak mau kita bermegah dengan apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan tidak mau kita mulai menilai saudara yang lain, tetapi Tuhan mau kita seperti Maria hanya fokus kepada Tuhan ya. Kita buka dalam Kolose 3 ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23.
23, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita, apa yang menjadi pilihan kita ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, baik itu di sekolah minggu, di pemuda, di jemaat, lakukan buat Tuhan. Hanya Tuhan saja, bukan buat manusia. Jadi meskipun ada orang-orang misalnya di sekitar kita mulai menilai kita, ya, kadang-kadang tidak hanya kita menjadi mata menilai orang lain, tetapi ada suatu waktu kita yang dinilai orang. Kita tidak akan kecewa karena kita lihat firman Tuhan ini. Kita melakukan pelayanan bukan buat manusia tapi buat Tuhan, seperti Maria, ya. Bukan tidak sakit hati seperti Maria. Dia dilaporkan oleh Marta ke Tuhan. Apa nggak sakit hati Maria? Kok Marta lapor-laporin ke Tuhan, suruh Tuhan tegur aku, kata Maria kan. Tapi Tuhan bilang, apa yang Maria lakukan itu yang terbaik, tidak akan diambil daripada dia. Nah, jadi sekarang kemana kita fokus pelayanan, fokus ke situ, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita fokus ke bagian kita masing-masing. Jadi kita tidak mengganggu-gugat bagiannya, misalnya Lia, ya, bagiannya tamborin. Nah, Lia nggak boleh ganggu-ganggu urus sekolah minggu misalnya. Itu nggak bagus ngajarnya, misalnya begitu, ya, contoh, ya. Atau Hansen pilih main drum, bassnya jelek, nggak boleh begitu, ya. Jadi kita fokus ke bagian kita, berikan yang terbaik, masing-masing berikan yang terbaik buat Tuhan, maka hasilnya akan luar biasa. Sesuai judulnya, melakukan segala sesuatu dengan tulus, ya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, biar menjadi pelajaran tidak hanya buat anak-anak muda, juga buat saya yang terus belajar akan firman Tuhan supaya semakin hari semakin rendah hati. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Kakak Agus, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami, memimpin kami dalam ibadah ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Kami diingatkan, kami tegur, kami nasihati untuk menjadi seseorang yang tidak perhitungan, tapi biarlah kami senantiasa dekat dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati Kakak Titin yang sudah memberkati kami firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati dalam keluarga dan pelayanannya. Kau buat semakin hari kami dan talentanya semakin berkembang, dan namun puji dan memuliakan oleh kehidupannya. Seluruh para pelayan Tuhan yang melayani pada sore menjelang malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati mereka senantiasa. Engkau yang tambah-tambahkan hikmat marifat karunia atas setiap mereka. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah mereka. Engkau yang memberkati mereka dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Kau buat berhasil dan beruntung. Engkau jadikan mereka anak-anak-Mu yang kuat dalam iman dan percaya mereka kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang satu dengan yang lain. Kami akan berpisah. Tuhan sertai kami dalam perjalanan hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami kembali di tempat ini dengan saudara-saudara seiman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kumpulan kita untuk sore hari ini. Selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir, yang baru-baru
lombanya dilaksanakan pada 19 April 2025 dengan format lombanya cerdas cermat Alkitab dengan sistem kuis online. Nanti saya buat soalnya. Nanti soal itu dari kitab Injil, dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada 4 kitab. Nanti lombanya akan secara bertahap, mulai dari babak penyisihan pertama, soal dari kitab Matius 25 soal. Yang penyisihan kedua itu kitab Markus 25 soal, kitab Lukas untuk penyisihan yang ketiga, dan kitab Yohanes untuk penyisihan yang keempat untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Dan hadiahnya, hadiah pertama itu 200.000, hadiah kedua itu 150, hadiah ketiga 100.000. Nah, untuk tanggal 20-nya nanti waktunya entah pagi atau sore, nanti akan direunikan. Kita akan makan bersama dan nanti kita ada satu menu khusus. Kalau nanti gabung dengan jemaat, ada satu menu jadi, yaitu sup goreng kemarin hasil rapat kita. Dan untuk khusus kita nanti ada barbekyuan, jadi kita langsung makan di tempat ini, langsung bakar, langsung sajikan sendiri ya. Oke, itu saja dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Perubahan jadwal bisa dilihat di dalam grup. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.